Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Junaidi, NPM 2031030071, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UTS saya guna untuk memenuhi tugas dari Bapak Agus Devrianto MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Mantik Logika. Langsung saja ke jawaban yang pertama dari soal. Jelaskan bahwa pengetahuan manusia diperoleh dan berkembang secara bertahap. Jawabannya, ilmu pengetahuan pada dasarnya lahir dan berkembang sebagai konsekuensi dari usaha-usaha manusia, baik untuk memahami realitas kehidupan dan alam semesta maupun untuk menyelesaikan permasalahan hidup yang dihadapi, serta mengembangkan dan melestarikan hasil yang sudah dicapai oleh manusia sebelumnya. Kemudian, ilmu pengetahuan dapat lahir karena hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Dalam artian, terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan di setiap periode ini dikarenakan pola pikir manusia yang mengalami perubahan dari mitos-mitos menjadi lebih rasional. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip dari logika. Jawabannya, pada dasarnya ada 4 prinsip dasar logika sebagai berikut. Yang pertama, prinsip identitas. Yang kedua, prinsip pengecualian nilai tengah. Yang ketiga, prinsip alasan yang cukup. Kemudian yang keempat, prinsip kontradiksi. Yang pertama tadi, prinsip identitas adalah prinsip yang paling utama di antara yang utama. Secara sederhana, A adalah A, bukan B. Kemudian lanjut yang kedua, prinsip yang kedua mengatakan bahwa tidak mungkin ada kondisi tengah di antara ada dan tidak ada. Kemudian lanjut ke prinsip yang ketiga, merupakan prinsip penting dalam logika dan diskusi saintifik, termasuk atau khususnya penulisan ilmiah. Harus ada alasan untuk semuanya. Prinsip ini mirip hukum sebab akibat. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu kontradiksi. Kontradiksi ini mirip dengan prinsip yang kedua. Jadi kalau dalam prinsip yang kedua tidak ada nilai tengah, maka dalam kontradiksi tidak mungkin ada dua keadaan dalam satu waktu. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah hubungan antara komprehensi dan eksistensi? Langsung saja ke jawabannya. Dalam ilmu logika, komprehensi adalah isi dari sebuah pengertian, sedangkan eksistensi adalah luasnya pengertian. Isi pengertian komprehensi adalah semua unsur yang termuat dalam pengertian. Isi, komprehensi, dan luas eksistensi pengertian akan tergantung pada cakupan pengertian dari hal yang ditangkap dalam pengertian itu sendiri. Misalnya, contoh ketika saya berdiri di pagar pinggir sebuah kapal di pelabuhan Bakauheni, saya melihat di satu batas cakrawala ada satu titik kecil. Saya tidak bisa mengidentifikasi dengan jelas benda apakah itu karena jaraknya sangat jauh, artinya eksistensinya besar. Tetapi ketika benda itu, titik yang kecil tadi, semakin dekat, berarti eksistensinya makin kecil. Maka pengertiannya yang saya tangkap, titik kecil itu semakin jelas. Ternyata titik itu adalah sebuah kapal barang. Jadi setelah kapal itu semakin dekat, berarti eksistensinya semakin kecil. Tangkapan komprehensi saya tentang kapal itu semakin jelas. Semakin jelas sekali bahwa ternyata itu adalah kapal barang. Nah, dari contoh yang tadi saya sebutkan, maka menjadi jelas apa yang menjadi prinsip hubungan antara eksistensi, luas pengertian, dan komprehensi, isi pengertian. Bahwa semakin besar komprehensi, maka semakin kecil eksistensi. Dan sebaliknya, makin besar eksistensi, maka makin kecil pula komprehensinya.
Kemudian lanjut ke pertanyaan yang keempat, buatlah sebuah contoh argumen, analisislah argumen Anda ke dalam dua bagian masing-masing unsur tersebut sesuai dengan syarat-syarat berpikir logis. Langsung saja ke jawaban saya. Di sini saya telah membuat contoh argumen, yaitu Joni adalah pemilih sah karena Joni telah mendaftar pada KPU. Dan setiap orang yang telah mendaftarkan diri di KPU akan terdaftar sebagai pemilih sah. Di sini letak kesimpulannya di paragraf yang bagian awal yang pertama. Kemudian untuk landasan pendukung berada di akhir paragraf. Kemudian penilaian mengenai unsur-unsur berpikir logis. Paragraf tersebut adalah suatu kenyataan dan kebenaran. Yang pertama, yang memiliki alasan yang tepat dan kuat. Kemudian berdasarkan pada pemikiran yang lurus, logis, sehingga bisa dikatakan paragraf tersebut adalah paragraf yang logis. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kelima, apakah perbedaan antara pembagian dan penggolongan? Langsung saja ke jawaban saya. Jelas berbeda, karena pembagian di dalam ilmu logika memiliki arti sebagai memecah belah atau menceraikan secara jelas keberadaan kebagian-bagian dari suatu keseluruhan. Keseluruhan pada umumnya dibedakan antara keseluruhan logis dan keseluruhan realis. Keseluruhan logis adalah keseluruhan yang dapat menjadi predikat masing-masing bagiannya. Misalnya, buah-buahan sebagai suatu keseluruhan, sedangkan mangga, durian, pepaya sebagai bagian-bagiannya. Sedangkan keseluruhan realis adalah keseluruhan yang tidak dapat dijadikan predikat masing-masing bagiannya. Misalnya, rumah sebagian suatu keseluruhan. Nah, dan kamar sebagian bagiannya. Sedangkan penggolongan kebalikannya dari pembagian, sehingga sering dinyatakan bahwa kedua hal itu saling berhubungan yang berbalikan. Pembagian dimulai dari suatu keseluruhan dan melalui proses yang logis bergerak menurun ke dalam unsur-unsur yang semakin lama semakin kecil sampai tercapainya unsur yang terendah. Sebaliknya, yang bergerak ke arah yang berlawanan disebut penggolongan, yakni dari barang-barang jadilah fakta atau proses alam, kodrat individual yang beraneka coraknya, menuju ke arah keseluruhan yang sistematis dan bersifat umum sampai terciptanya genus yang tertinggi. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ke-6, kapankah pembagian dan penggolongan menjadi keliru? Langsung saja ke jawaban saya. Pembagian dan penggolongan menjadi keliru apabila mengalami 3 masalah dan tidak bisa menyelesaikannya. Masalah yang pertama yaitu masalah keseluruhan dan bagian-bagian. Dalam proses penggolongan seringkali terjadi kesulitan yang menyangkut hubungan antara keseluruhan dan bagian-bagiannya, terutama apabila menyangkut apa yang benar untuk sebagian belum tentu benar untuk keseluruhan. Contoh, PNS adalah koruptor. Bagaimana dengan PNS yang tidak koruptor? Adakah PNS yang sungguh-sungguh tidak koruptor? Kemudian masalah yang kedua, masalah batas-batas golongan. Masalah batas-batas golongan di dalam percakapan sehari-hari tidak terlalu mengganggu dalam pemikiran kritis, akademik, atau ilmiah. Hal tersebut harus memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh. Corak kesulitan tersebut dapat tergambar dalam pernyataan di bawah ini. Siapakah yang dimaksud dengan orang Samin itu? Apakah SBY itu seorang nasionalis atau agamis? Kemudian masalah yang ketiga yaitu masalah teknik putih hitam.
Seringkali proses penggolongan terjadi ke dalam penggolongan yang bertentangan, dan hanya dengan melakukan proses bertentangan itu penggolongan dilakukan. Contoh, kawan lawan, baik buruk, pandai bodoh, cantik jelek, dan lain-lain. Di antara penggolongan yang disebutkan di atas, di manakah letak musuh dalam selimut di antara oposisi kawan lawan? Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.